the pagodas of Myanmar to the high rises of Singapore, from what were the killing fields of Cambodia to the pulsating heart of Jakarta. 640 million people, you have 300 million Muslims, 120 million Christians, 150 million Buddhists, Taoists, Confucianists. Thailand, Malaysia, the Philippines, and Vietnam. ASEAN is one of the world's most complex regions. We have such huge diversity and such ability now to create business and to create connectivity. ASEAN has a combined economy the size of India's. The opportunities are massive, but so are the challenges. The importance of borders, particularly in our regions, is fading away. Southeast Asia is a region at the crossroads, an emerging economic powerhouse whose future depends on how it moves forward. Key decisions made now will affect ASEAN the next generation. Kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan lainnya telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini telah menjadi salah satu area pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan peningkatan kualitas hidup penduduknya, namun perkembangan ini juga telah menimbulkan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini, termasuk tantangan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, setelah Perang Dingin, Asia Tenggara memainkan peran strategis bagi Amerika Serikat dalam aspek ekonomi, politik, dan militernya. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan yang penting bagi Amerika Serikat, terutama dalam hal impor minyak dan jalur laut komunikasi. Regionalisme di Asia Tenggara berkembang dengan fokus pada kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Konferensi Asia Afrika menjadi platform untuk kesepakatan bersama mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara. Organisasi seperti Colombo Orange dan EKV juga berperan dalam meningkatkan kerjasama di wilayah ini. Meskipun SEATO dimaksudkan sebagai aliansi pertahanan, peran utama Amerika Serikat tidak diragukan lagi. Perkembangan teknologi pasca Perang Dingin turut mempengaruhi ekonomi Asia Tenggara. Dengan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk bersaing, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cepat berkat liberalisasi perdagangan, investasi asing, dan pembangunan infrastruktur. Inovasi dan teknologi memainkan peran kunci dengan Singapura menjadi pusat teknologi seperti Silicon Valley of the East. Integrasi ekonomi melalui ASEAN juga telah meningkat dan perdagangan di wilayah tersebut meningkat signifikan. Bidang sosial, setelah Perang Dingin, Asia Tenggara mengalami perkembangan signifikan dalam bidang sosial. Awalnya, dikolonialisasi oleh negara-negara di kawasan ini memperoleh kemerdekaan dan berusaha membangun pemerintahan yang demokratis. Namun, Perang Dingin menghambat perkembangan demokrasi dengan mendorong pemerintahan yang otoriter. ASEAN didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama regional. Tetapi, prinsip non-intervensi mempengaruhi interaksi antar negara. Meskipun stabilitas dan demokrasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada masalah seperti penyelundupan narkoba transnasional yang memerlukan kerjasama lebih erat. Selama Perang Dingin juga, Asia Tenggara mengalami pergolakan politik yang signifikan. Didirikannya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat sebagai ASEAN pada tahun 1967 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan agama di wilayah tersebut. ASEAN menjalin hubungan erat dengan kekuatan utama seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Jepang, dengan tujuan memfasilitasi pembentukan aliansi regional di Asia Tenggara. ASEAN juga membentuk komunitas politik keamanan untuk mengelola konflik
dengan pendekatan konsensus dan aktif dalam kampanye perdamaian dunianya. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN menunjukkan komitmen kuat terhadap kerjasama politik dan keamanan di kawasannya, memperkuat ASEAN selama Perang Dingin. Dalam bidang lingkungan, setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, Asia Tenggara mengalami perubahan signifikan dalam hal lingkungan. Meskipun awalnya dipengaruhi oleh konflik dan ketegangan wilayah, mencatat kemajuan dengan meningkatnya kerjasama antar negara, seperti inisiatif ASEAN untuk mengatasi polusi dan konservasi alam. Masyarakat semakin sadar akan lingkungan, dan beberapa negara telah meluncurkan program untuk mengurangi populasi dan memanfaatkan energi terbarukannya. Indonesia sebagai pemimpin regional aktif dalam upaya lingkungan, seperti melalui Forum ASEAN tentang pembangunan berkelanjutan. Tantangan bidang ekonomi masa depan di Asia Tenggara meliputi beberapa elemen yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, ancaman global seperti perang dagang, ketidakpastian pasar keuangan, dan ketidakpastian politik terus mengancam wilayah ini. Kedua, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi inklusif dan berkelanjutan, diperlukan upaya untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ketiga, untuk melindungi perekonomian kawasan dari ancaman, ASEAN harus bekerja sama dan berkolaborasi secara kuat. Keempat, diperlukan peningkatan kemampuan dan daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia, serta peningkatan kapasitas infrastruktur dan kebijakan yang lebih fleksibel dan progresif. Terakhir, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dibentuk pada tahun 2015 membutuhkan perhatian khusus untuk mengantisipasi resiko dan tantangan yang akan muncul, sambil meningkatkan kemampuan dan daya saing negara-negara di wilayah ini. Tantangan bidang sosial pasca Perang Dingin, Asia Tenggara menghadapi tantangan sosial yang meliputi dinamika keamanan, dipengaruhi oleh hubungan baik dan buruk antara negara-negara di kawasan ini, serta pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. ASEAN sebagai pemain utama di kawasannya harus mengatasi berbagai masalah, termasuk konflik, infiltrasi, komunisme, dan konflik di wilayahnya, sambil mempertahankan kekuatan dan memperkuat kerjasama dalam bidang kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan politik di Asia Tenggara meliputi korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, persaingan kekuasaan antara negara-negara besar, dan ancaman radikalisme. Masalah lingkungan dan migrasi juga mempengaruhi stabilitas politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama regional, diplomasi yang bijak, dan kebijakan inklusif untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan lingkungan di Asia Tenggara mencakup peningkatan muka air laut akibat krisis iklim dan polusi udara dari emisi industri dan pembakaran hutan. ASEAN menekankan pentingnya beralih ke energi bersih dan menetapkan target net zero. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi polusi udara, sinergi dan investasi besar-besaran diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Setelah Perang Dingin, hubungan internasional di Asia Tenggara dipengaruhi oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat menerapkan kebijakan strategi penahanan untuk menghentikan penyebaran komunisme di Vietnam Utara. Konferensi Geneva tahun 1954 membagi Vietnam menjadi dua wilayah, Republik Demokrasi Vietnam yang berideologi komunis dan Pemerintahan Nasional Non-Komunis Amerika Serikat membentuk SEATO pada tahun 1955 untuk menahan pengaruh Uni Soviet dan Cina di Vietnam Utara. Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 menegaskan
penolakan terhadap imperialisme di bawah Soekarno, Indonesia menjadi negara yang dihormati dalam hubungan internasional. ASEAN didirikan pada tahun 1967 untuk memperkuat hubungan internasional di Asia Tenggara dan menentang penggunaan kekerasan. Pertemuan Puncak ASEAN di Bali pada tahun 1967 menghasilkan Declaration of ASEAN Concord and Treaty of Amicability and Cooperation (SEATO) yang dibentuk pada tahun 1954 untuk melawan penyebaran komunisme hanya memiliki 2 negara Asia Tenggara sebagai anggota dan tidak memiliki kekuatan militer. Pemerintah kawasan Asia Tenggara telah mengambil berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Di bidang ekonomi, mereka mendorong integrasi regional melalui ASEAN Economic Community untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Secara sosial, program-program untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan telah diperkuat. Di sisi lain, politik diplomasi aktif digunakan untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik. Sedangkan di bidang lingkungan, pemerintah bekerja sama dalam program perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim global. Perubahan iklim sudah menunjukkan dampaknya di Asia Tenggara. Dalam sebuah laporan, suhu udara sudah semakin tinggi dan hujan mulai berkurang. Di samping itu, tinggi permukaan air laut juga terus meningkat dan bencana alam semakin sering terjadi. Menurut ahli iklim, negara-negara di Asia Tenggara akan terkena dampaknya. Bila negara-negara tidak segera bersiap-siap untuk menghadapi permasalahan ini, mereka akan menanggung biaya penanganan yang nantinya akan membengkak jauh melebihi biaya yang ada. Biayanya pada akhir abad ini akan berdampak pada 6-7% produk bruto domestik di Asia Tenggara. Tentunya, sebelum itu terjadi, negara-negara di Asia Tenggara harus bersiap untuk menghadapi hal itu. Dalam laporan ini, dalam 15 bulan terakhir, perkiraan yang mendetail untuk perkembangan ekonomi di 4 negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merupakan ekonomi terbesar di kawasan ini yang akan terdampak. Asia Tenggara dengan penduduknya yang mencapai 600 juta orang dinilai terancam hebat oleh perubahan iklim karena sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir. Kawasan ini memiliki 170.000 km pesisir. Sekitar 80% populasi Asia Tenggara menetap di wilayah yang jaraknya tak sampai 100 km dari pesisir pantai, termasuk kota-kota besar yang merupakan pusat metropolitannya. Sementara, setiap tahunnya permukaan air laut naik 1-3 mm. Diperkirakan pada tahun 2100 kenaikannya sudah akan mencapai 70 cm. Hal ini berarti menjadi ancaman banjir dan kawasan yang tenggelam cukup besar. Selain itu, hampir 43% penduduk Asia Tenggara masih mencari nafkah melalui pertanian. Suhu udara yang naik bisa sampai 4,8 derajat Celcius di tahun 2100. Berarti, kawasan yang dulunya hutan bisa berubah menjadi savana. Sedangkan, dampak jangka pendeknya, hasil tani di kawasan Asia Tenggara akan menurun lebih dari 50%. Menurut pakar lainnya juga, negara-negara yang bersangkutan sudah mengevaluasi hal itu. Sebagian sudah memiliki kebijakan, sementara yang lainnya masih kebingungan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Ini termasuk hal-hal yang memang seharusnya dilakukan dalam perencanaan penanggulangan bencana, seperti